Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada episode kali ini kita kembali akan mempelajari satu buah mazmur yang telah ditulis ribuan tahun yang lalu tetapi masih menjadi kekuatan bagi banyak orang percaya pada masa kini. Dan bersyukur juga pada episode kali ini merupakan episode yang terakhir dari perjalanan pembelajaran kita bersama-sama melalui kitab Mazmur yang saya pimpin selama sekitar 2 bulan ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari dapat menjadi bekal bagi hidup kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Sebelum kita membahas Mazmur ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan memohon pertolongan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup ini, dan terutama di dalam kami mengikuti PA demi PA untuk dapat mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, sehingga kami tidak hidup seperti orang-orang dunia yang lain yang tidak mengenal Engkau, tetapi kami hidup untuk mempersembahkan semua yang mulia kepada Engkau dan menarik banyak orang untuk dapat mengenal-Mu. Oleh sebab itu kami juga memohon untuk episode kali ini kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu yang telah Engkau tuangkan di dalam Mazmur ini, dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari apa yang Engkau kehendaki untuk kami ketahui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Mazmur yang akan kita pelajari pada episode kali ini adalah Mazmur 8. Yang terdiri dari 10 ayat dan LAI memberi judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Mari kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Kita akan masuk ke dalam bagian pengantar. Mazmur ini dapat kita golongkan sebagai mazmur pujian, yaitu mazmur yang isinya memuji sifat-sifat Allah. Dan di dalam mazmur ini kita juga akan mengenal kemegahan Allah, keagungan Allah, sehingga mau tidak mau manusia pasti akan memujinya. Ada satu keunikan di dalam Mazmur ini, yaitu kalau kita perhatikan pembukaan dan penutup di ayat 2a dan ayat 10, ini adalah ayat yang sama isinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ini adalah pujian pemazmur. Dan Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan pujian. Dan di tengah-tengahnya kita akan mempelajari mengapa pemazmur bisa mengungkapkan pujian kepada Allah. Di dalam Mazmur ini, pemazmur itu merenungkan alam semesta ciptaan Tuhan yang sungguh megah dan agung, rumit, indah. Dan oleh sebab itu, pemazmur merasa dirinya itu sangat kecil. Tetapi pemazmur juga sekaligus takjub. Mengapa demikian? Karena sebagai manusia yang kecil, ternyata Tuhan memperhatikan dirinya. Walaupun manusia merupakan makhluk yang sangat lemah, tidak ada apa-apanya dibanding alam semesta.
namun Tuhan sangat memperhatikan manusia, dan malah Tuhan itu memberikan satu mandat yang sangat mulia, yaitu apa? Manusia diperintahkan Tuhan untuk mengelola seluruh isi bumi ini dan ciptaan. Oleh sebab itu, pemazmur itu merasa sangat kagum kepada Tuhan dan juga sangat bersyukur. Karena sebagai makhluk yang lemah, pemazmur diberi tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan mempelajari secara detail dan kita juga akan mempelajari apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pembukaan Mazmur ini, kalau kita melihat sebenarnya ada di dalam bagian judul ya, kalau di dalam bahasa aslinya, itu ada istilah gitit. Gitit adalah istilah teknis dalam musik pada waktu itu, dan para ahli pada masa kini tidak bisa mengetahui artinya secara pasti. Tetapi kemungkinan besar gitit ini berkaitan dengan instrumen atau cara menyanyikan mazmur ini. Seperti apa yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa di dalam mazmur pun ada notasi-notasi yang umum kita temui juga di dalam, kalau kita membaca partitur-partitur lagu di masa modern ini. Jadi mazmur itu juga biasa dinyanyikan oleh orang-orang percaya pada masa itu, dan mereka juga mempelajarinya seperti apa yang kita pelajari ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu pujian kepada Tuhan. Lagu yang dinyanyikan bersama-sama di dalam komunitas orang percaya. Strukturnya secara garis besar dapat kita bagi seperti ini. Setelah bagian judul, kemudian ada refrain, yaitu pengakuan atas keagungan Allah di dalam ayat 2a. Kemudian ayat 2b sampai ayat 3, pemazmur menuliskan bahwa Allah menggunakan mulut bayi-bayi untuk membungkam musuhnya. Bagian yang ketiga, ayat 4 sampai 9, Allah yang agung mengindahkan manusia, ciptaan yang kecil untuk berkuasa atas dunia. Dan kemudian mazmur ini ditutup dengan refrain yang diulang dari ayat 2a, yaitu pengakuan atas keagungan Allah, tertulis di dalam ayat 10. Mari kita akan sama-sama pelajari mazmur ini bagian demi bagian secara agak mendalam. Ayat 2 dan 3, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ingat ya, ini refrain. Bagian yang akan diulang juga pada penutup. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Menariknya kalau kita melihat bagian refrain itu ada dua istilah yang sama untuk Tuhan, yang ditulis dengan huruf kapital semua, dan yang satunya ditulis dalam huruf kapital hanya di huruf pertama. Tuhan yang huruf kapital semua di dalam Alkitab itu, terutama di dalam Perjanjian Lama, merupakan terjemahan dari tetragrammaton, yaitu nama pribadi Tuhan yang suci, yang pada waktu itu orang-orang Israel itu tidak berani mengucapkannya. Kita kenal dengan sebutan YHWH. Ada yang mengucapkan Yahweh, Yehuwa, Jehovah, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pengucapan secara aslinya itu tidak kita ketahui, karena orang-orang Israel pun tidak berani untuk mengucapkan istilah ini. Kemudian Tuhan kami. Tuhan di sini terjemahan dari Adonai, dan Tuhan kami itu menyiratkan pengakuan bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang berdaulat. Kemudian ada nama, yaitu natur Tuhan, yang menekankan pada kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaan. Kita dapat membandingkan dengan Mazmur 20 ayat 8. Jadi di sini menekankan bahwa Tuhan adalah penguasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa mengendalikan seluruh
isi alam semesta ini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bisa menggunakan makhluk yang lemah untuk membungkam musuh-musuhnya. Bayi-bayi dan anak-anak, apa sih gaya mereka? Tetapi ketika mereka memiliki iman untuk berserah pada Tuhan, maka kekuatan yang besar itu akan terjadi. Ini mirip dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini sebagai manusia, jangan sampai kita memegahkan diri, apalagi di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah. Tetapi Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, maka Dia sanggup untuk mendemonstrasikan kekuatannya itu melalui makhluk-makhluk yang lemah, bahkan melalui mulut bayi-bayi dan anak-anak yang bersandar pada Tuhan. Kita belajar bahwa kita pun sebenarnya sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Kita mungkin merasa kurang dibanding orang-orang di sekitar kita, baik dari segi pendidikan, relasi, pengalaman hidup, kepintaran, dan sebagainya. Tetapi ingat, sebagai orang percaya, kita memiliki akses langsung pada kekuatan Tuhan dan juga hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mempelajari Alkitab benar-benar, maka sebenarnya kita itu tidak boleh lagi merasa rendah diri di hadapan manusia. Karena apa? Karena kita tidak hidup sendirian, kita memiliki Roh Kudus yang akan menguatkan kita dan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dalam kepada kita. Dan hikmat Allah itu jauh melampaui hikmat yang mampu ditawarkan oleh dunia ini. Bagian selanjutnya, saya akan membacakan dari ayat 4 sampai 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau kita mempelajari alam semesta ini, kita akan mengetahui bahwa alam semesta ini memiliki rancangan yang luar biasa. Dari segi ukurannya luar biasa. Manusia itu belum bisa mengerti tepi alam semesta itu gimana. Walaupun ada perkiraan-perkiraan, tetapi manusia belum bisa menjangkaunya. Kemudian kalau kita mempelajari alam semesta ini juga memiliki tatanan atau aturan yang begitu teratur dan begitu rumit. Kemudian alam semesta ini juga kalau kita pelajari sangat indah. Kalau kita mengerti alam semesta yang demikian, maka kita mau tidak mau akan mengakui bahwa ada pencipta yang luar biasa, yang agung, sehingga alam semesta ini terjadi dengan begitu detailnya. Jadi alam semesta ini mencerminkan keagungan Tuhan yang menciptakan. Dan alam semesta ini juga bisa menjadi jembatan bagi orang-orang untuk dapat percaya kepada Tuhan. Walaupun kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya cara bagi manusia untuk dapat mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang menjadi manusia dan menebus dosa kita. Tetapi sebelum mencapai ke pengakuan tersebut, banyak orang di seluruh dunia yang mereka sebelumnya mengakui terlebih dulu akan keagungan alam semesta. Sehingga dengan demikian, mereka juga mulai tertarik untuk mengenal siapa sih yang menciptakan alam semesta ini. Ada istilah manusia dan anak manusia di dalam bagian ini, itu menyiratkan kerapuhan dan ketidakberartian manusia yang fana, lemah,
Di dalam Ayub juga dikatakan demikian. Apakah gerangan manusia sehingga Allah memperhatikannya? Jadi pemazmur itu sangat kagum dengan Allah, tetapi juga sekaligus sangat merasa bersyukur karena sebagai makhluk yang lemah ternyata Allah sangat memperhatikan manusia. Ini dinyatakan di dalam bagian ini, yaitu membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan menciptakan manusia secara spesifik. Kalau kita mengenal bahwa bumi, bahkan galaksi kita itu hanyalah titik kecil di alam semesta. Apalagi manusia, tidak ada apa-apanya. Namun demikian manusia itu diindahkan Allah. Ingat, hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian 1, ayat 26 dan 27. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan diberi mandat oleh Allah secara luar biasa. Apa yang Anda rasakan ketika berhadapan dengan keagungan ciptaan Tuhan? Pelajarilah alam semesta ini, pelajarilah sains, ilmu pengetahuan, maka kita akan mengerti bahwa alam semesta ini luar biasa. Kita dapat tahu ada ikan-ikan di laut yang sangat dalam. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah tragedi, yaitu salah satu kapal selam milik bangsa Indonesia hancur dan seluruh kru yang ada di dalamnya gugur. Kapal selam yang dibuat dari bahan yang begitu kuat saja bisa remuk, tetapi ternyata ada ikan-ikan di laut yang berkilo-kilometer dalamnya itu bisa hidup. Dan kalau kita mempelajari ikan-ikan tersebut, bentuknya, strukturnya itu tidak biasa. Nah, ini mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan. Kemudian ada lubang hitam, ini adalah proyeksi dari lubang hitam yang sebenarnya itu bahkan cahaya pun tidak sanggup untuk keluar. Jadi lubang hitam itu memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga apapun yang ada di sekitarnya, benda-benda apapun itu akan terhisap di dalamnya. Bahkan cahaya pun tidak bisa keluar. Tetapi dengan kemajuan teknologi, manusia itu bisa mengerti adanya lubang hitam dan bisa melihat betapa luar biasanya alam semesta ini bekerja. Ada aurora, virus, kemudian kalau kita memperhatikan hal yang kecil-kecil, kepingan-kepingan salju pun itu sebenarnya kalau kita lihat melalui mikroskop, itu adalah satu karya yang luar biasa. Bentuknya sangat indah, tidak ada yang sama. Dan kemudian kalau kita melihat kebesaran alam semesta, galaksi-galaksi, saya juga tampilkan ada sayap kupu-kupu. Ini ada orang yang meneliti kupu-kupu dan dia mengumpulkan kupu-kupu dari seluruh dunia. Ternyata ada kumpulan seluruh ajab yang muncul di dalam sayap kupu-kupu itu. Yang dia kumpulkan dari seluruh dunia. Luar biasa. Ikan-ikan, binatang-binatang, pohon-pohon, semuanya indah. Dan semuanya itu diciptakan dengan begitu detail. Kalau kita memperhatikan keagungan ciptaan Tuhan ini, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan pasti luar biasa, karena sanggup menciptakan yang demikian indah. Jadi kalau kita ingin rendah hati di hadapan Tuhan, dan mungkin kita juga ingin mendidik anak-anak kita untuk tidak cepat sombong, tidak cepat berpuas diri, maka pelajarilah alam semesta. Tentu selain mempelajari Alkitab. Selain mempelajari Alkitab, pelajarilah alam semesta. Maka kita tidak akan mudah sombong, tidak akan mudah cepat berpuas diri, merasa lebih dibanding orang-orang lain. Karena sesungguhnya kita itu tidak ada apa-apanya. Apa sih yang dapat kita banggakan dari pengalaman hidup kita yang mungkin maksimal hanya 70, 80, 100 tahun? Apa yang dapat kita banggakan?
Apa yang dapat kita banggakan dari kepintaran kita, yang IQ manusia mentok-mentoknya pun manusia yang paling pintar di muka bumi ini pada saat ini, kira-kira sekitar 200 lebih poinnya. Dibanding hebat Allah itu tidak ada apa-apanya. Sekaya apapun kita, tidak ada apa-apanya dibanding isi alam semesta ini. Marilah kita terus rendah hati di hadapan Tuhan. Dibanding ciptaan Tuhan yang lain pun kita tidak ada apa-apanya, apalagi dibanding Tuhan sendiri. Maka sungguh tragis manusia yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan bahkan tidak mau mengakui adanya Tuhan. Bagian terakhir yaitu ayat 7 sampai 10. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ada kata-kata berkuasa. Nah, ini mengingatkan pada mandat Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28, mandat budaya atau mandat penciptaan. Setelah Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dan Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan memerintahkan manusia untuk mengelola bumi ini. Sebagai gambar Allah, manusia itu memiliki daya kreativitas dan juga daya pikir yang luar biasa. Tidak hanya bumi ini, saya percaya kalau diberi waktu yang cukup, maka manusia juga akan bisa mengelola alam semesta ini. Misalnya kalau kita melihat di dalam perkembangan teknologi pada masa kini, teknologi luar angkasa, teknologi-teknologi yang tadinya kita pikir hanya ada di dalam fiksi ilmiah, science fiction, sekarang sudah bisa dilakukan. Manusia sudah lagi bisa menambang di asteroid, manusia juga sudah mulai merencanakan untuk membangun koloni di luar bumi ini. Tetapi kita harus ingat, walaupun kita memiliki daya pikir yang luar biasa, namun kita harus mengerjakan mandat Tuhan ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita membuat teknologi-teknologi yang malah merusak ekosistem. Kita membuat teknologi-teknologi yang banyak menghasilkan polusi dan sebagainya. Menjadikan bumi ini sebagai planet yang tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Juga mengembangkan teknologi-teknologi yang merendahkan martabat manusia sebagai gambar Allah. Walaupun mungkin dilakukan, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus membatasi diri. Kita hanya mengerjakan apa yang memuliakan Tuhan, jangan malah merusaknya. Dengan demikian kita akan tahu bahwa Mazmur 8 ini juga erat kaitannya dengan karya Kristus. Maksudnya demikian, setelah manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola bumi, manusia malah memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Sehingga apa yang dihasilkan oleh manusia itu semata-mata berasal dari keinginan hatinya yang jahat. Teknologi, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia itu bukannya membuat bumi itu menjadi semakin baik, tetapi semakin rusak. Apapun yang dibuat oleh manusia itu memiliki efek samping terhadap ekosistem di dalam dunia ini. Misalnya, salah satunya yang paling jelas adalah polusi. Manusia bisa menciptakan mesin dan sebagainya, tetapi di dalam ciptaan manusia itu ada satu efek samping, yaitu polusi yang bisa merusak alam dan sebagainya, banyak sekali contohnya. Kemudian dosa juga mengakibatkan manusia itu menghadapi ancaman hukuman yang kekal, yaitu kebinasaan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua itu, maka Kristus harus turun menjadi manusia. Penderitaannya dan kematiannya itu menebus dosa-dosa manusia, dan kemudian seperti apa yang dipaparkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 27,
Dan Ibrani 2 ayat 6-8 ini penulis surat Ibrani mengutip apa yang telah tertulis dalam Mazmur 8 ini. Kristus menaklukkan semuanya. Dan kemudian Kristus akan membawa orang-orang percaya kelak untuk bersama-sama bertata di surga, yaitu bumi yang baru. Bumi yang tidak seperti yang kita tinggali sekarang ini, tetapi bumi yang dikembalikan kepada maksud dan tujuan Allah semula yang baik adanya. Kita dapat membacanya di dalam Wahyu 5 ayat 10. Jadi sebagai orang Kristen, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini dalam rangka mengelola bumi, itu sedapat mungkin harus memuliakan Tuhan dan meminimalkan efek-efek yang merusak. Sehingga apa yang kita lakukan itu dapat berkenan kepada Tuhan. Dan apa respons kita atas semua ini? Yaitu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, karena Dia yang menciptakan alam semesta ini dengan begitu agungnya, tetapi Dia masih memperhatikan manusia yang lemah untuk dapat memiliki otoritas di dalam mengelola bumi ini. Sungguh sangat bersyukur kita diciptakan sebagai manusia dan terlebih lagi kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita telah memiliki iman untuk dapat percaya kepada Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia, yang membalikan seluruh ciptaan ini dan juga mentransformasi hidup manusia, sehingga kelak kita akan menikmati kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengannya di dalam surga, di dalam bumi yang baru. Sebagai kesimpulan, walaupun sangat tidak berarti dibanding kemegahan alam semesta, manusia dipilih Tuhan untuk berkuasa atas ciptaan yang lain, sehingga kita harus menjalani mandat ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tempatkan diri kita dalam posisi yang selayaknya. Kita adalah ciptaan yang diciptakan bukan dengan sembarangan, tetapi diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Oleh sebab itu, kita tidak layak untuk merasa sombong. Kita hanyalah ciptaan. Tetapi di lain pihak, kita juga tidak layak untuk merasa rendah diri. Apapun keadaan yang kita jalani di dalam kehidupan ini, kita adalah gambar Allah. Martabat manusia bukan ditentukan oleh seberapa kaya ataupun seberapa bagus fisiknya, ataupun seberapa banyak talentanya, seberapapun tinggi prestasinya, tetapi sebenarnya manusia memiliki martabat karena diciptakan segambar dengan Allah. Inilah yang menjadikan salah satu panduan bagi kita untuk tidak melakukan aborsi ketika orang tua melihat, maaf, ada janin yang diperkirakan akan mengalami kecacatan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu, menurut cara pandang manusia, Allah menciptakannya dengan sempurna. Karena Dia juga diciptakan segambar dengan Allah. Jadi jangan sombong dan juga jangan minder. Percayalah juga bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Kalau burung pipit saja, Tuhan Yesus katakan, yang tidak berarti di dalam cara pandang manusia. Burung pipit diperhatikan Tuhan, terlebih lagi manusia juga pasti akan diperhatikan Tuhan. Matius 10 ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut. Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika kita merasa khawatir dan juga merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak lupa dengan kita. Walaupun alam semesta ini begitu luas, tetapi Tuhan tetap memperhatikan manusia secara spesial, yang diciptakan segambar dengan Allah dan terlebih telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, sehingga Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal.
Penerapan yang kedua adalah kita harus mengelola alam baik-baik untuk memuliakan Tuhan. Ingat, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menistakan nama Tuhan dan juga merusak alam. Renungkan bagaimana mandat budaya, yaitu mandat menguasai dan mengelola bumi, seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Di dalam panggilan kita sehari-hari, apakah yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan dan membuat orang-orang di sekitar kita melihat kemuliaan Tuhan, atau justru sebaliknya. Sebagai anak Tuhan, kita tidak patut untuk berbuat asal-asalan. Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita mendapatkan panggilan di dalam hidup ini sebagai insinyur, lakukanlah itu baik-baik. Rancanglah jembatan, gedung-gedung bertingkat sebaik-baiknya, seaman mungkin, seefisien mungkin, dan juga memperhatikan keseimbangan ekosistem. Jangan rancang asal-asalan yang justru dapat mencelakai manusia dan sebagainya. Ketika kita memiliki panggilan sebagai seorang dokter, kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan dunia medis, apalagi memperalat orang, memperalat sesama kita untuk mengeruk keuntungannya sebesar-besarnya. Itu sangat jahat. Dan sebagai guru, kita juga harus mendidik anak-anak didik kita untuk dapat mengenal betul bahwa mereka harus bertanggung jawab dari kecil, sehingga mereka kelak akan mampu menjadi orang dewasa yang mempersembahkan hidup seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun panggilan kita, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah orang-orang di dunia ini melihat mutu kita sebagai orang Kristen, supaya mereka tidak menistakan nama Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita bekerja asal-asalan, bahkan sembarangan di dalam mengelola bumi ini, ikut-ikutan di dalam penebangan liar, pembakaran hutan, dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Kita mempermalukan nama Tuhan, sehingga orang-orang justru akan tidak tertarik untuk mendengar kabar baik. Dan di balik itu semua, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita sebagai gambar Allah untuk dapat mengelola bumi ini melalui panggilan kita masing-masing. Sekian yang dapat saya paparkan melalui Mazmur ini, dan kiranya dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi anak Tuhan yang benar-benar memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi berkat, dan juga mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah PA ini di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pembahasan yang telah kami lakukan di dalam episode ini, dan kami juga bersyukur untuk mazmur-mazmur yang telah Engkau tuliskan untuk dapat menjadi bekal bagi kami sebagai orang-orang percaya di masa kini. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk dapat mengabdikan hidup ini sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu saja. Dan hamba-Mu juga mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan selama sekitar 2 bulan ini untuk dapat menggali kebenaran-kebenaran-Mu yang telah Engkau tuliskan di dalam kitab Mazmur. Dan kiranya orang-orang yang mendengar juga dapat menerima berkat yang berasal dari Engkau, supaya mereka juga dapat mengerti posisi mereka sebagai anak Tuhan dan apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup ini yang sungguh singkat. Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang mendengar PA ini, supaya kiranya Engkau juga terus menguatkan mereka di dalam panggilan hidup sehari-hari, dan juga pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi kiranya tidak menggoyahkan iman mereka, tetapi justru menjadikan mereka semakin kuat dan kokoh untuk bersandar kepada Engkau. Kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Engkau, itu yang kami perlukan untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita sepanjang sekitar 2 bulan ini, dan kiranya kita terus memiliki kerinduan untuk dapat mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan lebih dalam lagi. Jangan sia-siakan hidup kita untuk mengejar hal-hal yang fana di dalam dunia ini, tetapi utamakan untuk mengejar pengenalan akan Tuhan, karena itulah satu-satunya supaya membuat hidup kita bermakna. Tuhan memberkati.